Selamat datang di SC Math, solusi mudah belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SC Math, solusi mudah belajar matematika. Oke, hari ini kita bertemu lagi. Dan hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Oke, untuk lebih memahami apa itu bilangan berpangkat, silakan kalian perhatikan papan yang ada di samping. Ya. Di situ, yang pertama tertulis 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali titik-titik kali 2. Nah, bentuk perkalian tersebut bisa kita rubah menjadi bentuk perpangkatan, yaitu menjadi 2 pangkat N. Kenapa menjadi 2 pangkat N? Karena 2-nya itu sebanyak N kali atau sebanyak N faktor. Ya. Begitupun untuk yang nomor 2, itu 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali titik-titik kali 3. Maka jika dirubah itu pun akan menjadi 3 pangkat N. Nah, lalu yang terakhir itu 8 kali 8 kali 8 kali 8 titik-titik kali 8. Maka itu juga kalau dirubah menjadi 8 pangkat N. Ya. Oke, coba. Sekarang kalau ibu punya 5, ya 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Maka jika kita rubah menjadi bentuk perpangkatan, maka akan menjadi berapa? Ya, good. 5 pangkat 5. Ya, tepat sekali. Coba yang kedua. Ibu sekarang punya negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Coba. Kalau kita rubah menjadi bentuk perpangkatan, maka di situ bilangan pokoknya negatif 2. Maka akan menjadi negatif 2 dipangkatkan dengan 3. Ya, betul sekali. Apa definisi dari bilangan berpangkat? Ya, jadi bilangan berpangkat merupakan bilangan perkalian yang berulang. Oke, kita sudah belajar tentang apa itu bilangan berpangkat. Selanjutnya, poin yang kedua, kita akan belajar tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Ya, perhatikan slide yang ada di samping. Di situ ada banyak sifat-sifat pada bilangan berpangkat. Ya, jadi nanti setelah ini ibu akan coba jabarkan satu-satu. Ya, nanti jadi satu sifat ibu kasih contoh seperti itu agar kalian lebih paham lagi bagaimana pengaplikasian sifat-sifat itu terhadap soal yang ada. Sebelum lanjut, jangan lupa ya subscribe, bunyikan lonceng, like, share, dan komen. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Ya, ini ada sifat-sifatnya dari A sampai F. Ini untuk A dan B adalah bilangan rasional, sedangkan P, Q, dan N itu adalah bilangan bulat positif. Ya, sekarang kita bahas satu persatu sifatnya biar kalian lebih memahami lagi, lebih jelas lagi. Ya. Yang sifat pertama yaitu A pangkat P dikali A pangkat Q, maka dia sama dengan A pangkat P plus Q. Ya, jadi di sini sebagai contoh, ibu kasih contohnya ya. Contoh untuk sifat yang pertama, misalkan ibu punya 2 pangkat 3
dikali dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 5. Berarti menjadi berapa? Menjadi 2 pangkat 3 ditambah 5. Berarti hasilnya menjadi 2 pangkat 8. Ya, ini hasilnya 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu berapa, Bu? Ya, biasanya kalau soal-soal perpangkatan ada yang ditanya sampai hasil akhir, berarti 2 pangkat 8, berarti 2 kali 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 2. Ya, tapi tidak jarang soalnya itu hanya sampai sini. Ya, biasanya hanya cukup dengan 2 pangkat 8. Sampai situ saja sudah betul. Ini untuk soal yang pertama. Ibu kasih contoh lagi, soal nomor 2. Misalkan ibu punya 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 1. Nah, berarti hasilnya berapa? Gampang sekali ya. Di sini menjadi 3 pangkat 5 ditambah 1, berarti 3 pangkat 6. 2 pangkat 5 dikali 5 pangkat 6. Hasilnya berapa? Ya, perhatikan. Ingat baik-baik ya. Kalau soal yang pertama, di sini bilangan pokoknya adalah 2. Yang sini juga 2. Maka berlaku sifat yang pertama. Nih, bilangan pokoknya sama. Maka di sini rumusnya akan sifatnya berlaku. Untuk soal yang ketiga ini, yang satu bilangan pokoknya 2, yang satu bilangan pokoknya 5. Maka sifat nomor 1 ini tidak bisa berlaku. Ya, karena bilangan pokoknya tidak sama. Ya. Nanti jika bilangan pokok itu bisa disamakan, nanti kita bisa samakan. Ya, nanti Ibu akan menjelaskan, tapi nanti setelah kita masuk ke sifat yang ketiga. Sekarang untuk sifat yang kedua, yang B. Sifat yang kedua, kalau tadi operasi perkalian, sekarang operasinya pembagian. A pangkat P dibagi dengan A pangkat Q, maka dia mempunyai sifat menjadi A pangkat P min Q, atau P dikurangi Q. Ya. Sebagai contoh, sama misalkan ibu punya 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 2. Maka dia akan berlaku sifat yang kedua, operasi pembagian. Bilangan pokok sama ya, berarti 7 pangkat 5 min 2. Maka menjadi 7 pangkat 3. Ya, gampang ya? Ya, sama, gampang. Lalu soal selanjutnya, kita punya 10 pangkat 3 dibagi 10. 10 ini aslinya dia punya pangkat nggak sih? Ya, 10 itu aslinya dia punya pangkat. Pangkatnya berapa? Pangkatnya 1. Karena pangkat 1 sehingga tidak ditulis. Sebetulnya ada, yaitu pangkat 1. Sehingga bisa kita kerjakan menjadi 10 pangkat 3 dikurangi 1. Maka hasilnya 10 pangkat 2. Bagaimana? Gampang kan? Ya, memang di channel ini kita akan belajar bahwa matematika itu mudah. Ya, kalian yang penting harus semangat dan rajin berlatih. Ya, kita lanjut ke sifat nomor 3. A dipangkatkan P, ya.
lalu dipangkatkan lagi dengan Ki. Ya, pangkatnya double ya, 2 kali. Maka dia akan berlaku sifat A pangkat P dikali Ki. Contohnya seperti ini. Kita lanjut ke contoh. Lanjut ke contoh ya. Berlaku menjadi 2 pangkat 7 kali 3. Hasilnya menjadi 2 pangkat 7 kali 3 berapa? Pintar. 21. Ya, sudah. Gampang kan ya? Betul sekali gampang. Oke, sesuai yang janji ibu tadi, kita coba soal yang kedua ini ya. Sekarang oke, yang kedua ya. Yang kedua ini ibu tidak hanya satu sifat, tapi nanti ada akan gabungan sifat ketiga dan juga sifat yang pertama. Ya, coba seperti apa? 8 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3, lalu dikalikan dengan 2 pangkat 5. Ya, maka itu akan menjadi, yang ini berarti sifat yang nomor 3 ya, berarti menjadi 8 pangkat 2 kali 3 ya, lalu dikali dengan 2 pangkat 5 ya. Maka di sini berapa? Ini sifat yang nomor 3 ya, ini sifat yang ketiga. Berarti menjadi 8 pangkat 2 kali 3, 6 dikali 2 pangkat 5. Ya, seperti itu. Lalu, ini udah selesai belum ya Bu? Masih bisa sederhana lagi enggak? Ya, masih. Di sini kalian bisa perhatikan. Di sini itu nanti kita akan gabungkan dengan sifat nomor 1. Ini yang pertama bilangan pokoknya 8. Yang kedua bilangan pokoknya 2. Kalau kita langsung menggunakan yang nomor 1, bisa atau tidak? Ya, ini tidak bisa. Kenapa? Karena ini bilangan pokoknya harus sama. Sedangkan punya kita bilangan pokoknya berbeda. Lah, agar bisa dikerjakan atau disederhanakan, maka kita menyamakan dulu dengan bilangan pokoknya. Maka ada 8 dan 2. Bilangan pokoknya kita bawa ke berapa? Dibawa ke 2. Ya, kenapa dibawa ke 2? Perhatikan. Di sini 8. 8 itu 2 pangkat berapa sih? 8 itu kan berarti 2 kali 2, 4 ya. Dikalikan lagi dengan 2. Jadinya berapa? 8 kan? Berarti 8 itu sama dengan 2 dipangkatkan dengan 3. Maka ini menjadi 2 dipangkatkan 3. 2 pangkat 3 itu 8. Lalu 6-nya kan belum kita tulis. Kita tulis 6-nya di sini. Nah, lalu kita kalikan dengan 2 pangkat 5. Ini kan sudah sesuai. Ini sama ya. Ini kan sama nih. Ini sama. Kita hanya merubah yang depan saja. Sekarang bilangan pokok kita sudah sama, yaitu sama-sama 2. Ore gitu ya. Jadi kalau sudah sama kita senang banget ya. Maka sekarang sudah bisa kita gunakan sifat yang pertama. Berarti itu akan menjadi 2, 3 dipangkatkan lagi dengan 6 menjadi 3 kali 6 kali 2 pangkat 5. 3 kali 6 berarti 2 pangkat 18 dikali dengan 2 pangkat 5. Berarti menjadi berapa?
Bilangan pokok sama, berarti pangkatnya kita jumlahkan. Ya, berarti menjadi 2 pangkat 18 ditambah 5. 18 tambah 5 berarti menjadi 2 pangkat 23. Ya, betul sekali. 2 pangkat 23. 2 pangkat 23. Ya, oke. Oke, kita lanjut ke sifat yang D atau yang nomor 4. Di sini ini pakai kurung ya. Di sini ada A kali B dipangkatkan lagi dengan N, maka akan sama dengan A pangkat N dikali dengan B pangkat N. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan contohnya. Langsung kita kerjakan bersama. Berarti akan berlaku 4 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2. Ya. Hasilnya berapa? Ada 2 cara untuk mengerjakan. Kalian bisa pilih nanti ya, suka yang mana ya. Ini ada 2 cara untuk mengerjakan. Yang pertama, kita hitung manual. 4 pangkat 2, hasilnya berapa? 4 kali 4, berarti 16 ya. Berarti 16 dikali 3 pangkat 2. 3 kali 3, 9. 16 kali 9. Berapa 16 kali 9? 144 ya. 144 hasilnya. Lalu yang kedua kita bisa mengalihkan. Ya, bisa mengalihkan 4 kali 3. 4 kali 3 itu berapa? 12. Berarti 12 ini pangkatnya sama ya, maka kita tulis pangkat 2. 12 pangkat 2 hafal ya. 12 pangkat 2 hasilnya juga sama dengan 144. Ya, jadi ini hasilnya sama. Silakan kalian bisa pilih sendiri. Lebih suka cara yang mana? 1 boleh, 2 juga boleh. Kita lanjut ke yang kelima. A per B dipangkatkan dengan N. Dengan ketentuan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Karena nanti kalau B-nya 0, maka itu hasilnya angka berapapun dibagi dengan 0, hasilnya berapa? Hasilnya itu tak terhingga. Maka di sini ada ketentuan B-nya tidak boleh dengan angka 0. Ya. Oke, contohnya seperti ini. Berarti kita jabarkan ya, menjadi 4 pangkat 3 dibagi dengan 5 pangkat 3. Hasilnya berapa? Hasilnya kita bisa hitung ya. 4 pangkat 3. 4 kali 4 16. 16 kali 4 48 ya. 48 per 5 pangkat 3. 5 kali 5 25. 25 kali 5 125. Ya, berarti untuk ya, jadi jawabannya ini ya. Kita lanjut ke yang terakhir. Yang sifat yang terakhir, yaitu yang N 0 dipangkatkan dengan N, Ya, itu hasilnya 0. Jadi kalau kamu punya 0 pangkat 5, berapa hasilnya? Hasilnya 0. 0 pangkat 101, hasilnya berapa? Hasilnya 0. Ya. 0 pangkat 9999, hasilnya berapa? Ya, hasilnya juga 0. Ya, jadi untuk 0 dipangkatkan berapapun itu hasilnya adalah 0.
Alhamdulillah kita sudah selesai mempelajari sifat-sifat pada bilangan berpangkat yang ada 6 tadi. Semoga kalian sudah paham dan nantinya kalian bisa mengerjakan soal-soalnya dengan benar. Ya, setelah ini kalian bisa lihat. Setelah ini ada soal. Ibu akan memberikan 5 soal. Silakan kalian jawab soal-soal itu. Lalu silakan tulis di kolom komentar ya. Silakan tulis di kolom komentar. Dan ingat, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.